Kong Mingzhe dari keluarga Kong memohon untuk bertemu dengan senior Jiang Beizun. Lu Lao Jiangfeng. Kenapa kalian ada di sini? Aku tahu kalian pasti datang untuk mendekati senior yang terhormat itu. Kukatakan orang rendahan tetap orang rendahan penampilanmu ini. Sangat cocok dengan karaktermu. Hanya saja statusmu yang rendah ini. Bagaimanapun kamu berusaha, orang lain takkan memandangmu. Tapi Lu Lao, jangan salahkan anak muda ini karena bicara sembrono. Di usia sepuhmu masih bermain seperti ini. Tidak takut memalukan keluarga Lu. Kurang ajar bocah dari keluarga Kong. Kau tahu tidak sedang berbicara dengan siapa. Aku tahu kepala keluarga Lu. Mengingat usiamu yang sudah sepuh, aku memanggilmu dengan hormat sebagai Lu Lao. Tapi kalau aku tidak sopan, aku ingatkan padamu keluarga Lu. Sudah menjadi masa lalu keluarga Kong. Sedang menemui orang besar di belakang villa ini. Sebagai pendukung ayahku bahkan akan mengadakan pesta untuk meminta Jiang Beizun menjadi guru. Nanti di kota Jiang ini. Keluarga Lu yang berkuasa. Atau keluarga Kong yang berkuasa. Ayahmu sudah merencanakan ini selama bertahun-tahun. Bahkan rela pura-pura mati untuk menipu orang. Sekarang dia juga sudah tidak sabar. Beizun muncul. Ayahku pasti akan menjadi yang pertama memintanya keluar. Tapi Lu Lao kau benar-benar sudah pikun. Setiap hari hanya mengelilingi menantu keluarga Liu. Bocah ini jelas penipu. Sudahlah, aku masih punya urusan penting. Cepat minggir. Kong Mingzhe dari keluarga Kong. Atas perintah ayahku, khusus mengirimkan surat permohonan menjadi murid. Ayahku Kong Tianhai akan mengadakan upacara untuk meminta senior menjadi guru. Semoga senior di tengah kesibukannya berkenan hadir. Upacara keluarga Kong semoga senior berkenan menghadiri. Si menantu tak berguna ini berani masuk ke halaman rumah senior. Lucu sekali. Nanti saat dia datang ke upacara besar dan menemukan bahwa Jiang Beizun sebenarnya adalah senior Jiang Feng. Entah apa yang akan dia pikirkan. Kakak datang kenapa tidak menyambut? Halo Kak Jiang, kurang peka ya. Kak Jiang. Urusan keluarga Kong sudah diatur. Upacara penerimaan murid besok lusa akan diadakan di Longting Villa, fasilitasnya lengkap. Anda bisa istirahat dulu, hubungi saya kapan saja. Kamu memang tahu memanfaatkan situasi. Bagus. Bisa menjadi pionir untukmu adalah kehormatan saya. Paman kedua, paman ketiga cepat masuk. Hari ini, saya sengaja memanggil kalian semua untuk membahas bersama upacara penerimaan murid besok lusa. Upacara penerimaan murid. Sudah datang semua. Wah, sungguh tidak menyangka. Keluarga Liu bisa seberuntung ini. Bisa mengurus sendiri. Upacara penerimaan murid keluarga Kong, ya benar. Semua ini berkat bantuan Tuan Kong. Tanpa pengaturan Tuan Kong, keluarga Liu tidak mungkin mendapat kesempatan membanggakan ini. Ya, selain itu, saya dengar bahwa Tuan Jiang Beizun dengan kekuatannya sendiri menghancurkan keluarga Hong dan mencapai puncak Jiang Cheng. Tuan Kong bisa bersama tokoh besar yang sangat dihormati seperti itu. Wah, tidak perlu khawatir. Tidak akan berkembang. Semuanya baru saja dimulai. Karena hari ini, semua anggota keluarga Liu ada di sini. Maka saya akan mengumumkan hal besar besok lusa. Pada upacara penerimaan murid ayah saya. Akan menggandeng semua anggota keluarga Liu bersama Tuan Jiang Beizun. Untuk menyaksikan saya Kong Mingzhe menikahi Chen Fei bagus-bagus. Ini adalah undangan upacara penerimaan murid semua yang hadir. Semuanya dapat. Sangat bagus. Wah. Undangan ini di pasar gelap. Sudah dijual hingga 3 juta.
Keluarga Kong ini terhadap keluarga Liu kami benar-benar tidak main-mainnya. Nah, upacara besar sebentar lagi. Berapa banyak orang penting berusaha mati-matian untuk bisa masuk. Tidak menyangka Tuan Kong begitu dermawan. Ya, pernikahan ini menurutku bisa hahaha. Kalau begitu mari kita bertemu besok lusa. Ada upacara pengangkatan guru ayah bersama keluarga Liu. Ayo ayo ayo. Selamat ya kakak ipar. Dapat menantu emas. Aduh, terima kasih kakak. Kamu dengar nggak, paman kedua dan paman ketiga besok lusa akan ikut upacara pengangkatan guru. Aku rasa Kong Mingze ini pasti punya niat jahat. Kak, kamu ada pikirannya? Besok lusa upacara pengangkatan guru. Aku mikir, kalau Kong Mingze tiba-tiba membuat masalah, langsung meminang di depan orang penting itu. Bagaimana ya soalnya? Waktu kakek sakit parah, hal-hal aneh aja mereka berani lakukan. Aku takut terjadi sesuatu. Mungkin kita bisa minta bantuan kakak ipar. Aku selalu merasa dia sepertinya tidak sesederhana yang terlihat. Jiang Feng itu orangnya impulsif. Jangan kita buat dia susah sekarang. Dia memang ada kemajuan tapi di hadapan keluarga Kong dan orang penting itu tetap seperti belalang melawan kereta. Itu juga benar. Aku dengar orang penting itu sudah menginap di Longting Villa. Lagian besok lusa baru upacara pengangkatan guru. Kenapa tidak kita menyelinap ke sana lebih awal? Memohon kepada orang penting itu, siapa tahu ada jalan keluar. Ini kurang baik ya soalnya. Kita tidak tahu bagaimana sifat orang penting itu. Jangan-jangan beliau tidak suka diganggu. Kamu tidak mencoba, mana tahu. Halo? Halo, aku ingin maaf mengganggu, boleh tanya. Besok akan ada upacara penghormatan guru senior Beizun itu. Tinggal di suite mana kami? Punya urusan penting, ingin bertemu dengannya. Privasi beliau villa kami tidak bisa membocorkannya keluar. Maaf sekali. Tapi, Kakak, biar aku. Kami datang dengan urusan yang sangat penting. Kalau karena halangan dari villa kalian, setelahnya terjadi masalah, apakah kalian bisa bertanggung jawab? Mohon jangan menyulitkan saya. begini saja kami juga tidak ingin menyulitkanmu. Tolong sampaikan kepada senior Beizun. Beritahu Liu Chenfei dari keluarga Liu. Memohon untuk bertemu jika dia tidak mengizinkan. Kami akan segera pergi. Baiklah, tunggu sebentar. Kakak, bukan. Kalau kakak bilang begitu, jangan-jangan orang penting itu dia menolak, bagaimana? Kalau ditolak, itu juga tidak ada jalan lain. Kita pikirkan cara lain saja. Baiklah. Tuanku, di luar ada dua wanita yang ingin bertemu. Menyebut diri mereka Liu Chenfei dari keluarga Liu. Chenfei. Biarkan dia masuk. Baik. Orang penting itu sedang dalam masa belajar, tidak bisa diganggu. Kita di Villa Longting sangat menghormati orang penting itu. Mohon saat bertemu nanti jangan berisik. Jangan berlama-lama. Beizun, mereka sudah sampai. Liu Chenfei dari keluarga Liu. Liu Roro dari keluarga Liu menghadap Beizun. Memohon maaf karena mengganggu. Mohon tuanku jangan marah. Chenfei datang kali ini karena ada satu permintaan. Besok di upacara penghormatan guru keluarga Kong, Kong Mingze dari keluarga Kong mungkin akan mengajukan pernikahan dua keluarga di depan seluruh warga Jiangcheng. Tapi Chenfei sudah punya suami. Hatiku sudah bulat padanya. Jadi, sudahlah kakak, biar aku Beizun. Kakakku sama sekali tidak suka Kong Mingze. Meskipun suamiku tidak punya kekayaan dan kekuasaan, tapi dia selalu memikirkan kakakku. Jadi mohon tuanku bantu kami. Anda tidak tahu Kong Mingze itu. Roro. Memang benar. Senior, kalau besok di upacara pengangkatan guru, Kong Mingze mengajukan permintaan seperti itu, tolong jangan setuju. Anggap saja demi kakak saya yang malang ini, oke? Roro, jangan bicara lagi senior.
Adik saya masih muda, apa yang dia katakan. Jangan diambil hati, saya tahu. Permintaan ini memang agak tidak sopan. Chen Fei tahu diri kalau statusnya rendah. Jika senior merasa kesulitan, Kenapa tidak? senior Anda setuju. Kak senior benar-benar setuju. Kalau begitu terima kasih senior Beizun. Karena sudah begitu, kami akan pergi dulu. Tidak mengganggu senior berlatih lagi. Menentang pernikahan. Chen Fei, tenang saja, besok saya pasti akan menghancurkan keluarga Kong. Mencabut mereka sampai ke akar-akarnya. Roro, tadi kamu terlalu berani. Di depan orang itu menyebut nama Kong terus. Bagaimana kamu tidak berpikir, besok upacaranya diadakan oleh keluarga Kong, dan itu upacara pengangkatan guru. Kalau dipikir-pikir, hubungan keluarga Kong dengan orang besar itu pasti baik. Untung senior Beizun sifatnya santai, kalau tidak. Aduh, Kak kan berhasil. Saya bilang strategi saya berguna sekarang. Dengan sikap orang besar itu, saya lihat besok di upacara, Kong Mingze bisa berbuat apa. Kali ini kita beruntung, tapi lain kali belum tentu. Kedepannya harus lebih hati-hati, dengar tidak? Ya. Tapi ngomong-ngomong, apakah kamu merasa suara orang itu agak familiar? Seperti pernah dengar di mana? Tidak juga, aduh Kak. Kayaknya kamu kebanyakan pikiran akhir-akhir ini. Setelah upacara selesai, istirahatlah 2 hari. Ayo pergi. Jiang Feng, kenapa kau di sini? Aku akan menjemputmu pulang. Ayo pergi. Saya. Kakek kita benar-benar pergi. Apakah ini upacara? Keluarga Kongnya berani menjalankan upacara ini. Apakah saya punya alasan? Kong Tianhai berusaha melewati, menyembah senior Jiang sebagai guru, dengan cepat menjadi keluarga pertama Jiang Cheng. Adalah mimpi. Seperti Sinua, orang tahu senior Jiang. Meremehkan mereka. Tapi kakek, Kakek mengerti kau takut. Memalukan bertemu senior Jiang. Benar. aduh kakek. Kenapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Itu membuat saya di depan Jiang Beizun kehilangan wajah sebesar itu. Jika kau tidak bisa menyembuhkan, berapa banyak bencana yang akan terjadi di masa depan? Waktu yang baik hampir tiba. Upacara akan segera dimulai. Kita di rumah Lu. Tidak bisa memperlambat orang lain. Kakak ipar. Jiang Feng, Anda sudah mengirimkannya. Tunggu di mobil. Jangan malu dengan kami. Ibu Jiang Feng adalah suamiku. Kenapa dia tidak bisa masuk? Setelah suamimu hari ini, Kong Shao adalah suamimu. Hanya keluarga yang nyata. Apa itu Jiang Feng? Juga muncul dalam upacara puncak seperti itu. Apakah dia tidak takut dia menurunkan orang lain? Jiang Feng, jika kau mau masuk. TAPI premisnya adalah, kau bisa mendapatkan undangan. Aku tidak bisa melepaskan. Upacara ini adalah tanggung jawab keluarga Liu kami. Apakah tidak ada undangan lagi?
Jika Anda berikan saja. Katakan pada orang untuk melihat. Anda juga bisa masuk. Tidak tahu bagaimana mereka akan menertawakan keluarga Liu. Selain itu acara besar seperti ini. Jiang Feng, kamu tidak pantas masuk. Tapi, Jiang Feng yang hadir hari ini. Semua adalah orang penting di kota Jiangcheng. Kamu menunggu di sini memang tidak pantas, lebih baik cari tempat lain. Kalian benar-benar lucu. Jiang Feng. Aku bilang jangan-jangan nanti. Kamu berpikir untuk menyelinap masuk dari mana? Aku bisa memberitahumu upacara besar ini. Keamanannya sangat ketat, aku menyarankanmu. Jangan mencari malu. Bagaimana kalau begitu tunggu? Upacara selesai semua orang bubar. Kamu ikut petugas kebersihan masuk bersih-bersih. Lihat-lihat juga biar tidak sia-sia datang. Liu Qingtian. Aku takut setelah hari ini. Kamu akan menyesal. Jiang Feng. Kamu ada masalah otak ya? Hari ini keluarga Kong akan menjadikan Yupakra Pinrimanyuri. Seluruh kota Jiangcheng tahu setelah hari ini. Yang Master Kong akan menjadi pria nomor 1 di kota Jiangcheng. Tidak diragukan lagi, dan keluarga Liu pasti akan mendapat banyak keuntungan. Jika beruntung aku bisa berbicara dengan orang penting itu, mungkin aku bisa mendapat perhatiannya. Liu Qingtian adalah sosok yang tidak akan pernah kamu capai seumur hidupmu. Mengerti? Tentu saja mengerti. Maka aku ucapkan selamat kepada Yang Master Liu. Semoga lancar. Chen Fei, kamu masuk saja. Jangan pedulikan aku. Setidaknya si sampah ini tahu diri. Liu Qingtian, Aduh kakak, jangan bicara lagi, ayo. Masuk dulu ya. Tuan Jiang. Silakan. Tuan Jiang. Bos MU hari ini juga datang. Kepala keluarga Kong Kong Tianhai ingin menjadi murid Tuan Jiang. Adalah peristiwa paling heboh di kota Jiangcheng belakangan ini. Bagaimana mungkin bisa tanpa kehadiran MU Wei Tang? Yan Ran tak menyangka. Tuan Jiang ternyata memiliki hubungan sejarah yang dalam dengan keluarga Kong. Hubungan sejarah memang ada. Dan itu terjadi sudah lama sekali. Tuan Jiang, hari ini adalah hari besar Anda. Bagaimana kalau Yan Ran dan yang lainnya menemani di sisi Anda? Terlihat jelas bahwa keluarga Kong benar-benar serius mempersiapkan ini. Wajar saja sih. Dengan status dan posisi Tuan Jiang saat ini, keluarga Kong pasti akan berusaha keras mendekat. Bahkan keluarga Kong adalah yang pertama menyadari peluang ini. Ada juga yang ingin menjalin hubungan baik, tapi tidak punya kekuatan seperti keluarga Kong. Namun Tuan Jiang, maafkan saya jika berbicara terlalu banyak. Orang bernama Kong Tianhai ini sangat lisik. Jika Anda menerimanya sebagai murid, Anda harus lebih waspada setiap hari. Saya kapan bilang? Saya akan mengizinkannya menjadi murid saya? Lalu maksud Anda apa? Saya datang untuk memusnahkan keluarga Anda. Selamat kepada keluarga Liu, selamat kepada Tuan Muda Liu. Tuan Muda Liu benar-benar tampan dan berbakat. Kedepannya kita perlu lebih sering bertemu. Tuan Lu, Nona Hongling. Saya ingat Anda, sepertinya Anda anak sulung keluarga Liu ya kan? Lalu bagaimana bisa? Tak lama kemudian Anda langsung berubah. Mulai berusaha mendekati yang kuat. Menjadi anjing, penjaga keluarga Kong. Gadis bodoh tunggu sampai keluarga Kong benar-benar bangkit. Lihat bagaimana nanti saya akan menghina kamu. Pemimpin keluarga MA juga datang. Begitu juga putra sulung keluarga Fang, dia juga ada di sini. Pemimpin keluarga MA sudah lama tak jumpa. Hari ini bahkan Anda juga tergerak untuk hadir. Itu wajar saja. Mendengar kabar bahwa Jiang Beizun muncul tiba-tiba. Dengan kekuatan luar biasa langsung membunuh Hong Xiao. Dia adalah orang nomor 1 di Jiangcheng. Hari ini adalah upacara penerimaan murid Kong Tianhai. Bagaimana mungkin kami tidak hadir? Ini adalah teh Longjing di depan danau. Secara khusus saya meminta orang
mengemis dari orang-orang di Sunan untuk mendapatkannya. Saya yakin Tuan Beizon pastinya akan suka. Longjing di depan dana memang bagus. Tapi dibandingkan dengan hadiah yang saya bawa ini, mungkin hadiah MA Lau kurang berarti. Sudah lama mendengar Beizon sangat berani dalam pertempuran. Tumbuhan Huang Jingxi yang telah disimpan keluarga Fang selama bertahun-tahun ini bisa membantu meningkatkan kemampuan Beizon. Lu Changsheng dari Kilyarga, Lu membawa batu Bai Lingyu. Menghadap senior Beizon. Apa? Bai Lingyu. Konon Bai Lingyu adalah batu permata terbaik di dunia. Memakainya secara rutin bisa memperpanjang umur. Memang keluarga besar pertama di Jiangcheng. Bahkan memiliki benda langka seperti ini. Tampaknya hadiah yang kami siapkan masih kalah sedikit. Semuanya upacara besar akan segera dimulai. Silakan masuk. Lu Lao memang besar hati. Tapi, Upacara penerimaan murid ini diselenggarakan oleh keluarga Kong. Keluarga Lu melakukan hal seperti ini. Apakah tidak sedikit mengambil alih peran tuan rumah? Selama keluarga Lu masih ada, Jiangcheng tidak akan pernah menjadi milik keluarga Kong. Bicara besar. Saya pikir siapa yang berani bicara sembarangan di sini. Ternyata Lu Lao sendiri yang datang. Maaf saya baru-baru ini sangat sibuk sampai lupa dengan Anda. Bahkan tidak mengirimkan undangan bukan. Mungkin sengaja melakukannya. Tidak pasti juga. Kong Tianhai, dulu Anda berlutut di depan pintu keluarga Lu, meminta belajar. Kakek saya kasihan melihat Anda. Baik hati mengajari Anda setelah Anda selesai belajar. Langsung mendirikan sekolah sendiri. Sekarang malah ingin mengambil keuntungan dari keluarga Lu. Mengambil sepotong daging mengatakan Anda adalah serigala berbulu domba. Tidak ada yang salah. Tianhai maaf. Hongling masih muda. Anak-anak bicara tanpa beban. Tidak apa-apa. Nanti ada kesempatan. Saya akan meminta Jiang Beizun mengajar Hongling. Aduh Tuan Kong. Akhirnya Anda datang. Ayah ini Ibu Chen Fei. Kedepannya kita akan menjadi satu keluarga. Ternyata keluarga besan anak saya tidak berbakat. Kedepannya mohon bimbingannya. Tidak kalau boleh dikatakan. Justru keluarga Liu yang mengejar keluarga Kong. Benar seluruh keluarga Liu sangat mengagumi putra Anda. Setelah hari ini Chen Fei menikah ke sana. Justru Anda yang harus lebih banyak membimbing. Benar. Keluarga Liu bisa bersatu dengan Anda. Benar-benar keberuntungan yang langka. Benar. Kalian jangan asal bicara. Saya pasti tidak akan menikah ke keluarga Kong. Kamu diam. Di sini tidak ada hakmu untuk bicara. Perintah orang tua dan kata perantara menurut saya. Kamu perlu dihajar. Kamu berhenti. Mengganggu si orang wanita lemah. Inikah gaya keluarga terhormat kalian? Jiang Feng, kamu benar-benar berani. Beresiko masuk ke acara besar ini tanpa izin. Maaf, ini kelalaian saya. Saya akan segera mengusirnya. kalian memutuskan pernikahan seenaknya. Pernahkah memikirkan pendapat Chen Fei? Pernahkah menanyakan pendapat saya? Pendapatmu. Kamu hanya menantu. Kamu pantas punya pendapat apa? Benar apa statusmu? Anjing di pintu acara besar saja lebih baik darimu. Dia siapa dia itu? Inilah menantu Kilyarga Lu yang saya sertakan. Sering merusak rencana saya, kalau bukan karena hari ini. Karena menghormati acara besar Jiang Beizun. Saya pasti akan membuatnya susah. Sejak kecil saya sudah mengajarimu berkali-kali. Menghadapi masalah harus tanpa ampun. Menantu ini setelah selesai. Cari orang untuk membuangnya saja. Ya. Jiang Feng, bukan saya sengaja menyulitkanmu. Tempat seperti ini bukan tempat yang seharusnya kamu datangi. Lihat ini. Ini adalah bunga salju abadi. Harga transaksi sepanjang sejarah tidak pernah kurang dari 80 juta dan harganya mahal tapi sulit didapat. Sangat sulit ditemukan. Ini adalah hadiah pertemuan kami untuk Beizun.
juga sebagai tanda ketulusan keluarga Liu. Bunga salju abadi. Keluarga Liu benar-benar mengeluarkan modal besar. Tampaknya keluarga Liu mengerahkan seluruh kekuatan keluarga, bahkan rela menguras habis harta mereka untuk mendapatkan sedikit perhatian dari Beizun. Keluarga Huang dari Yandu tiba. Dari Yandu. Apa yang terjadi? Yandu adalah tempat suci keluarga Huang ini. Adalah yang terbaik di antara yang terbaik. Acara besar ini bahkan membuat mereka datang. Tampaknya acara besar di Jiangcheng ini memiliki perhatian dari berbagai pihak. Jauh lebih banyak dari yang diperkirakan. Datang tepat waktu. Maaf tidak menyambut kedatangan Tuan Huang. Anda adalah Kong Tianhai. Saya pernah mendengar tentang Anda. Bisa dibilang orang yang cukup terkenal. Bahkan di Yandu kami. Anda bisa masuk ke dalam tingkat teratas. Tuan Huang terlalu memuji. Di mana Jiang Beizun? Tenang. Senior Jiang Beizun akan segera hadir. Mari kita hitung waktunya. Sudah hampir waktunya. Semua saatnya. Meminta senior Jiang Beizun naik ke panggung. Kong Tianhai dari Jiangcheng. Dengan hati yang tulus untuk belajar. Menghadiahkan pedang laut pusaka keluarga. Memohon senior Jiang naik ke panggung. Untuk melaksanakan upacara penghormatan. Silakan Jiang Beizun naik ke panggung. Chen Fei, kamu tidak perlu khawatir. Mungkinkah senior Jiang belum tiba ini? Tidak mungkin. Senior sudah lama tinggal di Longting Villa. Pasti dia ada di sini. Mengapa dia masih belum mau naik ke panggung? Mungkin karena kalian benar-benar berani. Sesi pendahuluan senior Jiang akan segera dimulai. Masih berani tidak hormat. Semua orang di sini. Hanya pengurus Huang dari luar kota yang boleh tidak berlutut. Keluarga Lu kalian. Apakah kalian merasa tidak puas terhadap senior ini? Tianhai. Tujuhan kosong seperti ini. Sungguh aku tak sanggup menanggungnya. Hormat kepada senior Jiang Beizun. Kenapa tidak bisa? Hongling berlututlah. Undang senior Jiang Beizun naik ke panggung. Perkataan Tuan Lu sangat tepat. Seluruh anggota Muhetang menghormat kepada Beizun. Undang senior Jiang Beizun naik ke panggung. Pemuda. Tidak tahu diri melihat statusmu sendiri. Cepat lututkan dirimu. Jika kamu mengacaukan ritual, aku akan mempersembahkanmu sebagai korban untuk Dewa Langit. Jiang Feng, tak ada satu orang pun di sini yang bisa kita ofensifkan. Lekas berlutut. Aku pikir lebih baik aku tetap berdiri. Cari mati. Aku sudah bertahun-tahun tidak melihat bocah sombong seperti ini. Setelah senior Jiang naik ke atas panggung, aku pasti akan memenggal kepalamu di depan umum. Untuk meredakan kemarahan senior itu. Benarkah? Undang senior Jiang Beizun naik ke panggung. Bukankah kalian ingin bertemu senior Jiang Beizun? Aku adalah Jiang Beizun.
Sekarang, siapa yang pertama kali datang? Bocah ingusan, benar-benar cari mati. Aku akan membantumu mencapainya. Bocah ingusan benar-benar cari mati. Aku akan membantumu mencapainya. Bagaimana mungkin? Pemilik Kong adalah salah satu pejuang seni bela diri tingkat daratan teratas di Jiangcheng. Dengan satu gerakan saja seorang menantu laki-laki berhasil menaklukkan. Ayah. Aku hanya belum menggunakan kekuatan selama 10 tahun. Sehingga bocah ini sempat mendapatkan keuntungan sesaat. Senior Jiang Beizun dengan kemampuan seperti itu, setidaknya juga sudah berusia 60 tahun. Jiang Jia Yu Yi sekarang menjadi sangat kuat. Saya harus segera memastikan kekuatannya. Lapor yang master semua. Ikuti saya bunuh dia di tempat. Hormat kepada Beizun tunggu. Kepala keluarga Kong. Jika kita membiarkan sekelompok pendekar ini menyerang pemuda ini secara bersamaan, mungkin akan dicela oleh orang. Dia bilang, dia adalah Jiang Beizun. Saya punya alat ajaib di sini. Coba saja dan kita akan tahu. Ini adalah sungguh trik yang bagus pengurus Huang. Ini adalah Bell of Heavenly Sound. Konon, Itu terbuat dari besi langit. tangguh dan tak tergoyahkan bahkan pendekar tingkat langit tidak bisa menggerakkannya sedikit pun. Serangan penuh hanya menghasilkan 2 dentang. Daripada berkelahi, lebih baik biarkan pemuda ini mencoba. Seberapa kuat dia? Coba saja dan kita akan tahu. Jiang Feng. Bel ini bukan bel biasa. Kamu hanya perlu membuat bel ini berbunyi sekali. Maka kamu akan lulus. Kamu bilang kamu adalah Jiang Beizun, ayo. Biarkan semua orang melihat. Pukul bel. Buktikan dirimu. Buat bel berbunyi sekali. Kalian semut. Bolehkah kalian mengatur saya? Bicara besar. Berkata tanpa malu. Jangan pikir kamu bisa menyerang diam-diam. Menyerang kepala keluarga kami dengan kejutan, kami akan takut padamu. Semua lihat bagaimana saya menaklukkannya. Banyak bicara. Ini. Sambut Beizun. 1 dentang adalah master, 2 dentang adalah grandmaster. 5 dentang ini. Ibu cepat berlutut. Jiang Feng memang adalah Jiang Beizun. Dia bukan lagi menantu kecil kita. Kami salah menilai orang. Ingat untuk menyampaikan pesan. Katakan saja pemuda keluarga Jiang dari Yandu tidak melupakan masa lalu. Ini kakak ipar atau Jiang Beizun ya? Aku lihat semua orang berlutut. Kita berlutut atau tidak? Senior, kalau besok di upacara pengangkatan guru, Kong Mingzhe mengajukan permintaan seperti itu, harap jangan setuju. Kenapa tidak?
Wajar saja aku merasa suaranya begitu familiar. Ini tidak mungkin. Kamu hanya menantu keluarga Liu, tidak punya apa-apa. Bagaimana mungkin kamu adalah Jiang Beizun? Ini pasti tipuan kalian. Ini tidak mungkin. Ayah, kenapa kamu? Diam. Sebelumnya tidak tahu wajah senior. Banyak bersalah. Mohon maaf senior. Kong Tianhai. Walaupun anakmu hari ini tidak menggangguku, aku juga tidak akan menerimamu sebagai murid. Kalian berdua ayah dan anak berbuat jahat di Jiangcheng, membuat kerusakan di mana-mana. Bagaimana mungkin aku bergaul dengan orang seperti kalian? 3 tahun lalu, keluarga Kong merencanakan racun dan membuang mayatku di hutan. Kalau bukan karena aku masih bernafas, mungkin sudah tidak ada di dunia ini. Chen Fei juga akan menjadi milik keluarga Kong, yang bisa kalian atur sesuka hati. Lucunya, kamu masih berani datang untuk menjadi muridku. 3 tahun lalu, Cepat-cepat sudah selesai belum? Mati sudah tuannya. Kedepannya tidak ada yang berani merebut Nona Chen Fei dari Anda. aku mengerti. Ternyata 3 tahun lalu Jiang Feng bukan menghilang atau lari, tapi diracun oleh keluarga Kong. Kakak, kita selalu salah menuduhnya. Hari ini di upacara besar dengan darah keluarga Kong. Panaskan arak untuk persembahan. Salah paham. Semuanya salah paham. Untuk hal ini, Kong tidak menyadari apapun. semua ini ulah anak durhaka ini. Sekarang aku, Akan menyerahkannya kepada Beizun. hidup atau mati. Semuanya terserah Anda. Aku hanya mohon dilepaskan. Drama yang luar biasa. Untuk mencari jalan keluar bagi dirinya sendiri. Bahkan anak kandungnya sendiri bisa dikorbankan. Harimau pun tidak memakan anaknya sendiri. Orang sepertimu. Bagi Jiangcheng, apakah bisa disebut bencana? Baiklah, setuju. Karena kau sudah menerima tinggal atau pergi. Terserah kau. Ayah. Ayah, kau baik-baik saja. Cepat. Cepat pergi senior Jiang. Apakah kita membiarkan keluarga Kong pergi begitu saja? Chen Fei masih di sini, jangan terlalu berdarah. Setelah hari ini Jiangcheng, tidak akan ada keluarga Kong lagi. Chen Fei, Bukankah kau bilang tidak akan menipuku lagi? Pangeran Mudayan. Jiang Beizun. Bagaimana aku harus memanggilmu? Masih ada berapa banyak hal yang tidak ku ketahui. Chen Fei, Jangan sentuh aku. Aku sulit menerima ini. Biarkan aku mencernanya perlahan, Jiang. Tuan Jiang Beizun. Maaf. Chen Fei. Pergi semua. Ayah. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kau masih berani bertanya padaku? Semua ini salahmu, anak sialan. Kau menghancurkan bisnis besar keluarga Kong. Kalau bukan karena kau, rencanaku menyatukan Jiangcheng bagaimana bisa gagal. Aku ingin menguliti
dan memakan dagingmu hidup-hidup. Aku. Mengapa harus aku? Siapa yang tahu Jiang Feng adalah Jiang Beizun? Siapa yang tahu orang-orang bodoh itu bahkan tidak bisa membunuh seseorang? Kalau tidak, bagaimana bisa ada hari ini? Kamu setiap kali selalu mengajari ini mengajari itu. Setiap kali selalu memarahiku habis-habisan. Apakah kamu pernah mempertimbangkan perasaanku sedikit pun? Kamu anjing berani membantah. Apapun yang dikatakan sudah terlambat. Kamu pergi minta maaf secara langsung. Mungkin masih ada ruang untuk bernegosiasi. Kalau tidak, tunggu sampai Jiang Beizun benar-benar marah. Aku sendiri mungkin tidak bisa selamat. Masih diam saja. Cepat bantu aku duduk. Binatang yang tidak punya mata. Aku juga tidak peduli caranya. Ini yang kamu ajarkan padaku. Ayah. Siapa? Bagus sikap seperti ini. Cocok bekerja untukku. Huang Steward, kamu tadi lihat kan? Dia yang memaksaku. Kalau bukan dia yang memaksa aku mati, aku tidak mungkin kamu salah. Yang memaksa kamu bukan dia, tapi Jiang Feng Jiang Beizun. Kalian mau bilang apa? Ini adalah tuan muda keluarga Huang. Huang Tianzong. Tuan muda datang ke Jiangcheng khusus untuk membantumu. Kalian kenapa? Aku sekarang sudah tidak punya apa-apa. Kamu salah, bukan aku yang mau membantumu. Tapi kamu anjing terlantar ini masih punya sedikit nilai manfaat. Hanya itu saja. Kamu tahu tidak? Jiang Feng Jiang Beizun. Siapa sebenarnya? Menantu keluarga Liu, siapa di Jiangcheng yang tidak tahu? Menantu keluarga Liu. Itu hanya strategi dia untuk bertahan hidup dulu. Identitas asli Jiang Feng adalah tuan muda keluarga Jiang dari Yandu. Satu ikan yang lolos dari perang Jiazi. Mari kita buat kesepakatan. Bukankah kamu ingin balas dendam? Aku kasih kamu kesempatan ini. Chen Fei coba. Wangi sekali kakak ipar. Kamu benar-benar hebat. Cepat beritahu aku, bagaimana bisa kamu adalah Jiang Beizun? Jiang. Senior Jiang Beizun.
Sekarang kamu sudah terkenal di seluruh Jiangcheng. Kenapa harus merendahkan diri di keluarga kelas 2 hanya ini? untuk membuat sup? Roro, cepat makan setelah makan ini. Nanti tidak akan ada lagi. Chen Fei. Kakak, kalau begitu aku benar-benar makan ya. Berani sekali. Anak ini kenapa tidak bisa mengerti sopan santun? Bangun, 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 ibu bangun. Ini tempat dudukku. Sekarang Beizun adalah kepala keluarga kita. Kamu tidak lihat di luar ada antrian panjang. Ingin menjilat kita ini semua. Adalah jasa menantu baikku ini. Kepala keluarga. Tentu harus yang pertama mengambil sumpit. Mana mungkin kamu yang duluan makan? Menantu baik kamu setujukan. Beizun, bagaimana rasanya? Jika masakan rumahan ini tidak sesuai seleramu, aku akan segera telepon Song Hello. Suruh mereka kirim koki bintang 5. Aku bilang ya hidangan andalan mereka. Yulong Jin itu rasanya. Tidak usah aku bilang. Chen Fei masih duduk di sini ngapain? Masuk ke dapur buat 2 hidangan malam ini. Aku dan adik ipar tidak akan berhenti minum sampai mabuk. Baik, baik, baik. Aku ingat kakek mana. Masih ada sebotol anggur tua lebih dari 50 tahun. Aku akan ambilkan untuknya. Cukup. Kakak tenanglah. Maaf. Aku agak kehilangan kendali. Sekarang aku harus memanggilmu Jiang Feng, Jiang Beizun, atau Pangeran Mudayan. Aku benar-benar sudah tidak bisa membedakan seberapa banyak hal lagi yang tidak aku ketahui tentangmu. Dibandingkan sekarang, aku lebih memilih kau menjadi Jiang Feng yang dulu. Setidaknya tidak membuatku merasa asing. Chen Fei siapapun aku. Kau tetap istriku. Aku hanya ingin menjadi suami yang baik untukmu selama bertahun-tahun ini. Aku juga punya alasan tersendiri. Benarkah hari ini di upacara penerimaan murid? Kita baru tahu 3 tahun ini. Kakak ipar kita tidak hilang begitu saja. Dia pasti punya banyak alasan. Bukan 3 tahun. Chen Fei ini sudah 1000 tahun. Zhang Qi. 1000 tahun ini. Kalau begitu aku pergi. Ada apa bicaralah di sini? Bicaralah. Kong Tianhai meninggal. Apa? Kong Tianhai sebagai ahli senior. Bagaimana bisa tiba-tiba meninggal? Kemarin di upacara meskipun aku menyerang sekali, tapi tidak sampai meninggal. Masih bisa membuatnya menahan rasa sakit dan bertahan hidup beberapa saat lagi jadi. Kong Tianhai. Dalam keadaan terluka parah. Dibunuh oleh seseorang. Benar. Dan orang yang membunuh Kong Tianhai. Pasti kau tidak tahu siapa. Siapa? Kong Mingse. Memang benar. Sekarang keluarga Kong runtuh Kong Mingse. Keberadaannya tidak diketahui. 10 dari 9 kemungkinan. Melarikan diri. Benar-benar tidak terduga. Kong Mingse ini sangat kejam. Bahkan ayahnya sendiri berani dia bunuh. Ya ampun, aku sudah bilang sebelumnya. Orang bermarga Kong ini kejam. Sekarang kau tahu kan? Ini membuatku agak terkejut. Kong Tianhai sepanjang hidupnya. Hingga mati mungkin tidak pernah menyangka. Ternyata mati di tangan anak sendiri. Sang ayah harus mengorbankan anaknya. Sang anak ingin membunuh ayahnya. Ini bisa disebut hubungan ayah dan anak yang harmonis. Ada satu hal lagi. Sangat rumit. Ada kabar bahwa keluarga Huang dari Yandu sedang memimpin sekelompok pengikut.
Tiba di Jiangcheng. Ingin menemui Anda. Keluarga Huang dari Yandu. Mereka akhirnya tidak bisa menahan diri lagi. Jiang Feng dulu di Yandu. Apa sebenarnya yang terjadi? Dulu, putra muda keluarga Huang Tiansong menggunakan adikku sebagai alat untuk meningkatkan kekuatannya. Dalam pertarungan, aku tidak sengaja melukai Huang Tiansong. Untuk menghindari keluarga Huang, ibuku diam-diam mengirimku ke Jiangcheng, menyembunyikan identitas hidup dalam ketakutan. Tapi keluarga Jiangku dibantai. Aku dan keluarga Huang tidak akan pernah berdamai. Kakek, Dulu dalam pertempuran Jiazi, keluarga Jiang menjadi korban kejahatan. Dulu pernah jaya. Keluarga Jiang dari Yandu sekarang hanya tersisa Jiang Feng. Satu-satunya keturunan tak disangka. Dulu di Yandu. Pedagang besar yang sangat sukses. Keluarga Jiang. Kini telah jatuh. Jiang Ge Sekarang Anda memiliki kekuasaan yang besar. Mengapa tidak kembali ke Yandu membangun usaha baru? Begini saja dengan reputasi Anda dan kemampuanku kita bisa sepenuhnya mengumpulkan kekayaan. apa kita kenal? Lihatlah keluarga Liu kami. Di Jiangcheng. Hari ini akhirnya berkembang. Ini masalah yang bisa dihindari. Mari kita hindari saja menantu. Bagaimana menurutmu? Sekarang, nama Beizan sudah terkenal di seluruh dunia. Ini adalah kesempatan emas untuk menaklukkan Yandu. Beizun, jika kamu ingin menaklukkan Yandu, saya bersedia menjadi tangan kananmu. Buatlah keputusan. Diam semua. Berikan ruang untuk Xiao Jiang dan Chen Fei. Tidak disangka. Kakak ipar menanggung begitu banyak sebelumnya. Saya seharusnya tidak memperlakukannya seperti itu. Kakak, jangan mengeluh bahwa kakak ipar menyembunyikan ini darimu. Chen Fei, maafkan aku. Jiang Feng. Seseorang yang mengingkari sumpah hilang tanpa kabar selama 3 tahun. Apa haknya untuk bersumpah lagi? Dan mengapa aku harus percaya padamu lagi? Bukankah kamu bilang tidak akan menipuku lagi, Pangeran Yandu Jiang Beizun? Bagaimana seharusnya aku memanggilmu? Berapa banyak lagi yang tidak aku ketahui tentangmu? Chen Fei, hal-hal di masa lalu. Aku tidak ingin kamu ikut khawatir. Banyak hal terjadi belakangan ini. Aku juga tidak tahu harus mulai dari mana. Mengapa kamu sendiri menanggung begitu banyak kesulitan tanpa mengatakannya? Mengapa harus menanggung semuanya sendiri? Masalah keluarga Jiang sudah berlalu. Mengatakannya hanya akan membuat kamu tambah khawatir. Cerita Beizun panjang. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana memberitahumu mengapa aku menjadi seperti ini. Dan masalah Yandu di masa lalu. Aku tidak ingin kamu dan keluarga Liu terlibat. Bagaimanapun juga, aku berharap kamu memberitahuku semua yang pernah terjadi. Apakah kamu pikir kamu menyinggung keluarga Huang, keluarga terkemuka di Yandu? Aku akan meninggalkanmu karena itu. Jika kamu benar-benar berpikir begitu, kamu salah menilai Liu Chen Fei. Chen Fei, terima kasih. Hal-hal itu aku salah paham padamu.
Aku sedang memikirkan hal lain. Status dan posisimu sekarang. Aku benar-benar tidak tahu harus bagaimana aku bersikap terhadapmu. Berikan aku waktu. Bolehkah? Baik. Keluarga Huang dari Yandu membawa 3 ahli tingkat langit, 100 ahli tingkat bumi puncak, tiba di Jiangcheng. Berharap Tuan datang besok untuk bertanding. Jiang Feng. Bagaimana ini? Tidak apa-apa. Mencari mati. Keluarga Huang atas nama mengunjungi Tuan, mengundangmu bertanding di lapangan. Ini disebut bertanding. Tapi mengerahkan 3 ahli besar. Ada niat jahat benar. Saat ini seluruh Jiangcheng hingga Yandu sudah tahu semua. Hanya para petarung yang datang menonton sudah membanjiri Jiangcheng. Ditambah lagi senior. Dengan kisah lama keluarga Huang. Mungkin besok kamu harus bertarung. Sepertinya semua orang menunggu kejayaan Huang Tianzong menyerbu. Menyaksikan di lapangan. Menginjak tulangku dan meraih dunia baru masuk akal. Apakah kalian semua tidak takut terkena imbas? Sarang hancur telur pun tidak selamat. Dengan gaya keluarga Huang yang kejam. Jika Tuan Jiang kalah, kami mungkin juga tidak bisa lolos. Karena itu pertarungan besok, jika Tuan Jiang butuh apapun, MU Hitang pasti membantu. Keluar Lu juga begitu. Tuan Jiang, jika besok benar-benar ada pertarungan, Hong Ling bersedia jadi pelopor. Aku punya dendam lama dengan keluarga Huang. Kalian tidak perlu ikut campur. Pertarungan besok pasti tidak di lapangan. Kalian tidak perlu pergi. Saatnya menghitung total Huang Tianzong. Habis sudah kakak. Aku baru saja punya kakak ipar Beizun sekarang sudah hilang. Apakah keluarga Liu juga akan segera hilang? Sudah jangan terus mengeluh. Jiang Feng sudah punya rencana. Besok pasti akan aman. Kakak aku tahu. Aku pasti percaya pada kakak ipar. Tapi kekuatan keluarga Huang kali ini terlalu besar. Meskipun kakak ipar sekarang menjadi pemimpin di Jiangcheng. Jauh dari keluarga top Diandu. Mereka semua datang aku dengar. Huang Tianzong membawa 3 master besar. Perbedaan antara kedua pihak sangat besar. Daripada kamu terus khawatir di sini, lebih baik pikirkan solusinya. Tahun-tahun ini, semua ditanggung oleh Jiang Feng sendiri, sebagai istrinya. Bagaimana bisa aku tidak ikut membantu? Kakak, kamu tidak marah pada kakak ipar. Di saat dia paling sedih dan sulit, aku tidak bisa membantunya apalagi memahaminya. Apa hakku untuk marah padanya? Hanya saja, aku masih belum bisa melewati perasaanku. Itu benar juga. Kalau itu terjadi padaku, suami yang biasa di sampingku, tiba-tiba berubah, menjadi pahlawan super yang diidolakan semua orang. Aku mungkin juga akan begitu. Sekarang bukan saatnya membicarakan ini. Lebih baik pikirkan apa yang harus dilakukan besok. Putra keluarga kaya berbakat. Tetap disiplin dan rajin. Dibandingkan dengan Mu Mingze, hanya bermain-main di masa lalu. Sungguh memalukan. Untuk mencapai puncak gunung, hanya ada satu jalan. Yaitu, jalan yang membutuhkan lebih banyak usaha dari semua orang. Kamu pikir, mudah menjadi putra keluarga pertama di Yandu? Putra mengajarkan Mingze pelajaran seumur hidup benar. Kali ini meskipun ada 3 master besar, tapi Jiang Feng sekarang sangat kuat. Untuk berjaga-jaga, sebaiknya kita siapkan cara untuk menghindar.
Ceritakan padaku, aku tidak tahu. Kelemahan terbesar Jiang Feng adalah istrinya Liu Chenfei. Baik, urusan ini kuserahkan padamu. Jika besok bisa memusnahkan sampai ke akarnya, aku akan memberimu penghargaan tertinggi. Baik. Liu Qingtian, apakah kamu tertarik untuk melakukan transaksi? Kakak. Kakak ipar pergi diam-diam sendiri. Dia tidak ingin membuatmu khawatir. Jika kita pergi, bukankah itu akan merepotkannya? Aku tahu itu. Tapi sekarang Jiang Feng dalam bahaya. Sebagai istrinya, bagaimana aku bisa diam di rumah? Apapun yang terjadi hari ini, aku harus berada di sisinya. Kakak tunggu. Kamu tidak bisa pergi. Minggir. Ong Mingzhe dan keluarga Huang berencana menangkapmu untuk mengancam Jiang Feng. Sebelum urusan Jiang Feng selesai, kau harus diam di rumah, jangan pergi kemana-mana. Kakak kamu. Kenapa kamu tiba-tiba? Sekarang bukan waktunya membicarakan ini. Aku juga berpura-pura setuju dengan Kong Mingzhe untuk menangkapmu. Jika kamu benar-benar peduli pada Jiang Feng, kamu harus memastikan keselamatanmu dulu. Aku tetap akan pergi. Apapun yang terjadi, aku akan hidup dan mati bersama Jiang Feng. Jika kamu sudah bulat tekadmu, maka aku akan member to Kilyargalu. Mereka akan melindungimu. Ayo pergi. Kakak bukan. Kenapa kamu juga ikut? Pertarungan antara Ali seperti ini. Kamu pikir akan seperti Kong Tianhai, yang berisik dan heboh. Tempat mereka berada, orang biasa tidak akan menemukannya. Ikutlah denganku. Qingtian, kakak kenapa terburu-buru? Bawa pergi. Jiang Beizun. Tidak pernah terpikir, sisa keluarga Jiang yang melarikan diri dari Yan Du dulu, sekarang berubah menjadi Beizun yang dihormati semua orang. Dunia ini memang tak terduga. Hanya saja aku tidak menyangka, kamu masih berani datang untuk mati. Kalau aku tidak datang, bagaimana kamu bisa masuk ke neraka? Sombong. Jiang Beizun. Aku dengar kamu menguasai ilmu petir. Hari ini, kami bertiga ingin mencobanya. Hanya dengan kalian. Jauh dari kata layak untuk diajari. Mencari mati. Silakan. Masuk ke meditasi. Kami malah terjebak di dalam ilusi milik si kecil Jiang Beizun. Tempat ini di mana energi spiritualnya melimpah. Apakah ini surga? Dia ada di sana. Hanya dengan melihat sekilas dari jauh ini tidak mungkin. Tekanan yang dihasilkan sangat menakutkan. Kenapa bisa seperti ini? Bagaimanapun juga, tidak ada yang bisa keluar hidup-hidup dari ilusi Black Yu. Jiang Feng, aku akan membuatmu menyesal hidup di dunia ini. Lepaskan aku. Apa yang kalian lakukan pada Jiang Feng? Yang master orangnya sudah dibawa. Bagus. Kamu memang tidak mengecewakanku.
Yang master bisa diandalkan oleh atasan. Adalah kehormatan bagi bawahan asakan and memberi parenta. Saya akan menempuh bahaya apapun tanpa ragu. Baik. Kalau begitu aku akan menggunakan nilai terakhirmu bagaimana? Nilai terakhirmu adalah dengan tubuhmu membuka ilusi Blood You. Ini di mana ya? Kamu adalah hadiah besar yang kuberikan untuk si Jiang itu. Jiang Feng, kamu gimana? Jiang Feng. Bunuh saja dia. Kakak, Jangan masuk. Ini adalah 400 tahun yang lalu. Ilusi darah yang dibuat oleh 10 master kuno. Tidak menyangka benda terlarang ini malah jatuh ke tangan keluarga Huang. Kalau masuk, tidak mungkin bisa keluar lagi. Sepertinya kamu gemetar. Biar aku tebak kamu takut ya. Hadiah besar ini. Sangat kejam bukan? Lagi pula dia hanya bisa membunuhmu. Untuk keluar dari ilusi ini. Apa kamu sudah siap melihat dengan matamu sendiri orang yang mencintaimu? Membunuhmu dengan tangannya sendiri. Ya, Aku memang takut. aku takut Jiang Feng tidak tega membunuhku. Jiang Feng. Cepat lakukan Jiang Feng. Jiang Beizun, aku penasaran. Kamu akan memilih apa? Jiang Feng. Chen Fei, jangan khawatir. Aku sudah berlatih 1000 tahun kali ini kembali. Ingin menjadi Jiang Fengmu. Apapun tingkatannya. Kaisar Dewa. Aku tidak peduli pedang datang. Hancur. Buruk dia ingin memaksa menghancurkan ilusi. tidak mungkin orang di dalam ilusi tidak bisa memaksanya. Ini fakta yang diakui. Jangan-jangan, Senior. Bersedia mengorbankan seluruh tingkatannya. Dengan kekuatan sendiri. Membuka langit dengan tangan kosong. Demi seorang wanita. Kamu mau mengorbankan semua tingkatannya. Begitu berani kamu. Jiang Feng. Cepat berhenti, Jiang Feng. Kalau memang harus mengorbankan aku, maka aku rela selama ini. Aku sudah mengerti ketulusanmu dan juga mengerti perasaanku sendiri. Jiang Feng. Cepat. Jiang Feng, hentikan. Pasti ada cara lain, Jiang Feng. Chen Fei. Jiu Jisiandi ini. Aku tidak mau lagi. Semuanya sudah ditentukan. Jiang Feng. Ah. Jiang Feng.
Huang Tianzong, kamu kalah. Jangan mendekat, kamu gila. Kamu memang gila, jangan mendekat. Aku beritahu kamu. Akulah pewaris utama keluarga terbesar di dunia. Akulah penguasa. Raja baru yang menyatukan semua praktisi. Aku beritahu kamu. Akulah rajanya. Bagaimana mungkin kamu keluar? Akulah raja dunia ini. Kamu tidak mungkin keluar. Kemenangan sudah ditentukan. Tidak apa-apa. Jiang Feng. Chen Fei. Sekarang aku kembali. Tidak ada Jiang Beizun. Tidak ada Jiu Jixiandi. Hanya suamimu, Jiang Feng.